Nah itu presidennya satu minggu sebelum Pilpres masih bagi-bagi bansos. Kenapa nggak ditegur oleh Departemen Dalam Negeri? Kenapa nggak ditegur oleh KPK? Ya kan telat. Itu kan kita mau mengatakan, KPK mau mengatakan, Menteri Dalam Negeri mau mengatakan, bansos itu punya efek terhadap keterpilihan seseorang. Nah oleh karena itulah kalau saya pribadi dorong angket. Kenapa? Supaya diselidiki sejauh apa efek dari bansos itu terhadap keterpilihan seseorang. Ini sudah diakui oleh pemerintah nih. Mau diatur di Pilkada 2024. 2 bulan sebelum Pilkada, bansos nggak boleh ada. Apa artinya? Karena KPK tahu, Departemen Dalam Negeri juga mungkin mengerti bahwa bansos yang dibagi-bagikan ke masyarakat itu punya efek elektoral kepada petahana. Dan itu jelas selain bersifat manipulatif, koruptif, dan itu tidak adil. Sebab yang memiliki bansos hanya pemerintah, yang lain nggak memiliki bansos. Kalau orang lain pakai cara begitu, kena pasal politik uang. Mana adilnya? Maka konteks itulah mereka ke Mahkamah Konstitusi nguji, adil nggak cara yang kayak begini, gitu loh kira-kira tuh. Nah di Mahkamah Konstitusi menurut saya bukan lagi melihat soal berapa banyak sih? Nah, itu akan Mahkamah Konstitusi ada 2 model. Ya kalau dia mau main aman-aman sedikit, dia tinggal lihat hitungan-hitungan suara. Itu sih main aman. Tapi kalau dia mau main yang lebih substantif, dia hitung nih. Jadi bukannya politik uang, soal dugaan penggunaan aparat, soal dugaan politisasi ASN, soal dugaan macam-macam yang di dirty vote itu aja. Dirty vote itu aja diajukan sebagai dalil. Ya, kalau Mahkamah Konstitusinya punya empati, simpati, dan keinginan yang kuat mempertahankan kualitas demokrasi, saya kira mereka akan loloskan seperti kehormatan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang salah satu dalilnya itu adalah laporan media. Kalau dirty vote itu terbukti dalam Mahkamah Konstitusi, artinya TSM, terstruktur, ya, sistematis. Bisa masuk pasal itu. Nah, jadi makanya pakai saya. Dan dua-duanya kan pernah dilakukan oleh KPK, BMK. Yang nguji soal selisih suara dia berlakukan di pilkada. Yang penting dia lihat selisih suara di caleg-caleg juga mungkin akan begitu. Tapi kalau hubungannya dengan Pilpres kan dahulu pakai TSM. Di pilkada juga sebagiannya juga pakai TSM. Nah ini menurut saya yang diuji dua-duanya. Apakah ada hubungan antara melonjaknya suara calon tertentu dan kempisnya suara calon yang tertentu, hubungannya dengan praktek yang bersifat TSM ini gitu. Nah kalau itu dilakukan oleh MK, cakep. Sebab kalau nggak dilakukan oleh MK seperti yang disebutkan tadi tuh, Bawaslu-nya kata jaga pemilu hari ini kan konpres mereka, Bawaslu-nya kata jaga pemilu 200 kasus mereka adukan kan Bung Ferry ya, cuman 1 yang diterima oleh dia. Dan saya udah beberapa kali punya pengalaman kayak begitu. Makanya kalau saya ya dalam pikiran saya, salah satu yang perlu kita evaluasi ini Bawaslu masih dibutuhkan nggak dalam pemilu kita kalau dengan cara kerja kayak begini gitu. Ngeluarin duit habis-habisan, 200 kasus yang diadukan yang diadvokasi cuma 1. Gitu kira-kira tuh. Nah ngapain pakai Bawaslu, pakai medsos aja nih kawan-kawan anak muda, teriak aja di medsos. Pokoknya kami nggak butuh joget-joget 2004 di pilkada, kami butuh substansi. Jadi ini gitu loh kira-kira tuh. Contoh yang lain kan, soal tiba-tiba suara PSI naik di 3,1%. Itu nggak ada diributin oleh medsos, selesai bertertahan di 3,1. Faktualnya kemudian 2,7 kan. Sekarang yang pentingnya anak-anak muda kita ini jangan hanya sekedar ingin joget-joget aja gitu loh. Kalau kalian ingin menyelamatkan demokrasi, memastikan demokrasi ini adalah penting bagi kalian di masa yang akan datang, tinggalkan joget, angkat handphonemu, kawal demokrasi kita. Jadi tadi bansos, ya, Bawaslu dipertanyakan, KPU dipertanyakan. Apa yang harus dilakukan? Karena kita nanti akan melihat di MK